Nanti di website saya akan ini ya, akan memperdalam ya. Jadi tanya jawabnya bukan di ujung ya. Nanti di setiap slide kita akan diskusi. Baik, Pak. Kalau sudah ready, silakan dimulai kepada kelompok 7. Terima kasih kepada Pak Agus sudah memberikan kesempatan kepada kelompok 7. Jadi, perkenalkan, kami dari kelompok 7 pada pagi hari ini akan mempresentasikan tentang pengantar geofisika, khususnya dalam metode gravitasi. Untuk anggotanya, perkenalkan, nama saya Yusuf Budi Raharjo. Perkenalkan, nama saya Afra Birayan Sejati. Perkenalkan, nama saya Nela Sandrina Iman. Dan saya Tabina Mulia Rizky. Next, untuk pendahuluan, next. Jadi hampir 400 tahun yang lalu, Sir Isaac Newton memperkenalkan salah satu hukum universal dalam gravitasi. Hukum ini menyatakan bahwa semua benda saling menarik dengan kekuatan yang berbanding lurus dengan massa mereka dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak di antara keduanya. Dan peneliti pada abad 20 mengembangkan teori gravitasi Newton untuk diaplikasikan dalam suatu skala yang lebih kecil. Mereka berpikir, jika teori ini berlaku untuk planet, pasti juga berlaku untuk batuan di bawah kaki kita. Prinsip ini melahirkan metode gravitasi yang didasarkan pada fakta bahwa kerak bumi tidak seragam. Batuan di dalam kerak bumi memiliki densitas yang berbeda, yang akan menyebabkan variasi kecil pada gaya tarik gravitasi bumi di permukaan. Variasi inilah yang disebut sebagai anomali gravitasi, yang diukur menggunakan gravimeter untuk memetakan struktur bawah permukaan. Next. Sebelumnya Yusuf ya. Jadi di sini berawal dari tahun 66 ya, 1666 ya. Newton apa apa mengemukakan tentang hukum gravitasi ya. Nanti kan di next slide-nya ada persamaannya ya. Tapi eh, berarti kalau ada dua buah massa itu yang terjadi apa ya? Kalau ada dua massa itu menurut hukum gravitasi. Jadi jika ada dua buah massa, mereka akan membuat suatu em, perbedaan. eh, kan massanya itu kan Pak, mereka tuh punya bisa dalam konsep teori gravitasi jika ada dua massa, contohnya katakanlah pusat gravitasinya tuh matahari di planet kita dan ada massa lagi yaitu bumi. Jadi mereka akan membuat suatu gaya tarik menarik dan membuat suatu orbit Pak. Jika study case-nya itu kayak lebih besar skala makroskopis seperti matahari dan bumi, Pak. Ya, jadi ini ya apa namanya Newton ya penjelasan Newton kesetujuan untuk yang apa namanya objek-objek luar angkasa gitu ya, planet dan matahari gitu ya, di Yusuf ya. Jadi kalau ada dua Benar. buah massa itu baik besar maupun kecil kan sebenarnya kalau planet kan besar ya. Kalau besar maupun kecil itu akan ada gaya tarik menarik ya. Jadi kalau ada dua massa akan gaya tarik menarik. Nah, yang tadi besarnya udah jelaskan sebanding dengan massa tapi berbanding terbalik dengan kuadrat jarak ya kalau ini ya. Kemudian ini dijelaskan juga bahwa fenomena ini akhirnya di dikaitkan dengan apa yang ada di bawah gitu di bumi ya, di kerak itu ya katanya apa namanya bahwa kerak bumi itu nggak seragam. Kemudian batuan dengan densitas yang berbeda. Nah, densitas dengan Newton itu hubungannya gimana ya, teman-teman dari kelompok 7 ya?
kan tadi kan kita mengenal hukum gravitasi Newton misalnya dari planet gitu ya, planet dan matahari, di mana ada gaya tarik menarik ketika dua buah benda bermassa itu saling berdekatan, ya nggak? Terus tiba-tiba di bawah atau di kotak yang kedua itu dikatakan di abad ke-20 itu orang mulai memanfaatkan teori ini gitu ya untuk melihat gerak ini observasi, dan itu dikaitkan dengan densitas. Ada hubungannya nggak dengan densitas? Gimana ya hubungannya? Kan nanti masa Jadi Pak, masa turun ke densitas itu gimana ya? eh, mungkin lebih detailnya mungkin di slide selanjutnya. Namun kalau sebagai gambaran, Hmm. jadi eh, untuk densitas sebenarnya itu atau kepadatan massa jenis Pak. Jadi itu akan sebanding lurus atau akan jika kita memanipulasi persamaan Newton, nanti G G-nya nanti kita bisa mencari persamaan dari G-nya dari densitasnya Pak. Jadi densitas kan perbedaan perbedaan massa jenis. Jadi seumpama nih kalau ada batuan sedimen sama batuan mungkin metamorf atau batuan yang berasal dari intrusi magma. Nah, batuan sedimen kan kalau secara universal densitasnya lebih kecil daripada bantuan intrusi magmatik gitu, Pak. Nah, dari hal tersebut akan memengaruhi gravitasi yang di dalamnya, Pak. Contohnya kalau contoh yang lebih besar lagi, katakanlah black hole kan, black hole sama matahari atau bintang inti bintang. Black hole kan punya gaya tarik gravitasi yang sangat tinggi karena masanya juga tinggi juga. Bahkan di black hole pun mereka bisa menyerap cahaya, Pak. Nah, sama halnya dengan contoh hal yang ada di bumi, jika batuan sedimen yang memiliki densitas yang lebih rendah dan juga batuan intrusi magmatik yang memiliki densitas lebih tinggi, mereka akan memengaruhi gravitasi disebut dan nanti akan terjadi dalam pengukurannya dalam gravimeter akan ada anomali gravitasi. Baik, terima kasih. So, jadi kaitannya nanti densitas akan densitas yang besar memiliki daya tarik yang lebih besar gitu ya tadi ya, idenya ya. Kemudian kalau densitasnya kecil juga ini ya. Saya Betul, juga Pak. izin menambahkan, Pak. Jadi sebenarnya Boleh. saya Hmm. highlight juga kalau misalnya ini kaitannya sama rumus. Jadi rumusnya itu kan F sama dengan G dikali M1, M2 dibagi dengan kuadrat jarak. Ya, Dengan rumus massa itu adalah densitas dikalikan dengan volume. ya, Jadi beda densitas ini akan menimbulkan anomali gravitasi. Jadi semakin tinggi densitas suatu tubuh bawah permukaan, nanti masanya makin besar. Karena masanya makin besar, maka nanti tarikan gravitasi lokalnya ini makin besar juga dan makin bisa dideteksi sama metode gravitasi. Jadi intinya anomali gravitasi ini diakibatkan oleh variasi densitas yang kaitannya sama massa tadi, Pak. Tuh. baik. Terima kasih ya penambahannya. Jadi memang karena eh, massa itu adalah densitas kali volume ya. Jadi ada kaitannya densitas dengan massa dan akhirnya berkaitan dengan gravitasi juga ya. Terima kasih. Oke, kita lanjut ke slide yang berikutnya. Dalam teori gravitasi Newton yang kita ketahui bersama, F adalah G M per R kuadrat. Dan rumus ini menjelaskan gaya tarik antar dua massa yang yang bisa bekerja di alam semesta, baik itu antar planet, bintang, atau objek-objek di sekitar kita. Untuk mengetahui aplikasi yang untuk aplikasi khususnya yang lebih besar, khususnya di bumi, bumi dianggap sebagai massa massa raksasa atau M dan objek permukaan sebagai massa kecil atau M kecil. Nah, kita bisa memanipulasi dari rumus persamaan universal Newton dengan mencari dan dengan konteks metode gravitasi ini dengan mencari G. G adalah percepatan gravitasinya. Dengan menggabungkan kedua rumus tersebut didapatkan definisi untuk G untuk bumi yang lebih ideal. Namun kenyataannya jika kita melihat lebih dalam lagi di struktur kerak bumi, ternyata G-nya itu tidak konstan atau tidak ideal karena ada perbedaan variasi distribusi massa yang di permukaannya tidak merata, yang baik dipengaruhi oleh densitas antar perbedaan litologi batuan ataupun hal-hal lainnya. Adanya zona batuan dengan densitas yang lebih tinggi atau yang lebih rendah
dan sekitarnya akan menyebabkan gangguan lokal pada medan gravitasi. Nah, yang gangguan medan gravitasi ini yang akan disebut sebagai anomali gravitasi. Dalam sorry, dalam menafsirkan apa itu anomali gravitasi, para ahli mengembangkan model matematis yang dari pengembangan dari rumus hukum gravitasi universal Newton. Dengan anomali gravitasi disimbolkan oleh delta G, dan juga delta G sama dengan 2 pi G rho 2 pi G rho kali T, yaitu rho perbedaan densitas antara batuan target dan batuan di sekitarnya, dan juga T adalah ketebalan lapisan batuan tersebut, dan G adalah nilai tetap atau konstanta gravitasi universal, dan juga 2 pi adalah faktor geometri untuk membentukkan lapisan lapisan horizontal. Ini kalau yang Next. persamaan yang di kanan itu dapat dari gimana itu ininya rumusannya? Itu Eh, Rumusnya ini dapat dari buku Introduction of Geophysics, Geophysics, Pak. hmm, Jadi rumus ini tuh masih rumusnya awal. Jadi nanti untuk study case lainnya, mungkin untuk eksplorasi migas atau geothermal, nanti ada faktor-faktor atau variabel lain yang dimasukkan. Tapi rumus ini sebagai rumus untuk acuan dasar saja untuk penurunan rumus dari gravitasi Newton. kalau yang kanan itu ada hubungannya nggak dengan persamaan yang kiri tadi? Kalau yang persamaan kiri, eh, kami mencoba untuk mendefinisikan ya Pak dari rumus gravitasi universal Newton, yaitu ketika F sama dengan GMR kuadrat, dan kita pindah ruas saja mencari G-nya. G-nya itu adalah GMR kuadrat. Jadi kayak mendefinisikan bahwa konstanta gravitasinya itu diambil dari rumus ini, Pak. Jadi dari eh, bisa nggak dari eh, menurunkan dari kiri menjadi yang kanan itu dia ekuivalen nggak ya persamaannya ya? Maksudnya ada turunannya nggak dari kiri ke kanan itu? Saya Kan izin jawab ya, Pak. Jadi ya boleh. kalau misalnya rumus dasar gravitasi Newton itu kan G sama dengan GM per R kuadrat Ya, dengan masanya tadi itu kan densitas dikalikan volume. Nah, ya. sebenarnya karena saya waktu itu mendalami tentang efek Boger, jadi sebenarnya yang kanan ini ada kaitannya, Pak. Jadi sebenarnya volume yang di V ini dianggap nggak tak terhingga. Terus nanti dihitung integralnya, terus nanti disederhanakan jadi rumus tersebut dan ada kaitannya Pak dengan yang di kiri, yang di G sama dengan GM per R kuadrat. Jadi em, didefinisikan bahwa si delta G ini ada hubungannya dengan geometri untuk perhitungan Boger yang tak terhingga Pak, volumenya. Seperti itu sih Pak. Hmm, ada ya ini ya turunan rumusnya ada ya Afra ya. Setahu saya ada Pak. Jadi mana nulisnya nih? Coba ya, nggak ada pensil. Coba. Oh, di atas ya. Sebentar ya, saya ini mau cari coret. Dan ya, sih. Oh, oh. Jadi G dikali M itu kan massa bumi ya, dibagi dengan R kuadrat. Jadi kalau kalau kita anggap bumi itu homogen ya, itu nilai G itu adalah 9,8 ya. 9,8 meter per sekund kuadrat atau percepatan gravitasi. Nah, percepatan gravitasi. Jadi yang eh, ada F sama ada G ya. F itu gaya gravitasi, kalau G adalah percepatan gravitasi atau medan gravitasi ya.
Yang kita ukur F atau G ya kalau di metode gravitasi ya. F atau G ya yang kita ini apa? Ukur ya dari ini. Percepatan gravitasinya, Pak. Kecepatan ya, medan gravitasinya ya yang kita. Jadi M massa alat atau itunya di ini. Jadi kita ngukur yang kita ukur adalah percepatan gravitasi. Lebih spesifik adalah eh, selisih atau delta ya, delta delta G tadi ya. Karena dalam gravitasi nanti pengukuran gravitasi sebenarnya ada dua jenis ya, dua jenis pengukuran. Ada pengukuran gravitasi absolut yang memang mengukur nilai gravitasi absolut di suatu titik gitu ya. Dan yang biasa kita pakai dalam eksplorasi adalah delta G sebenarnya itu adalah percepatan gravitasi relatif karena dia mengukur selisih atau beda dari satu titik ke titik yang lain atau delta G ini. Nah, tadi sudah sempat disinggung bahwa percepatan gravitasi itu adalah G kali M besar dibagi dengan R kuadrat, di mana M besar itu adalah massa bumi ya. Kalau kita menganggap buminya itu homogen di semua arah, ya M-nya satu, R-nya satu, jadi G tadi 9,8. Namun, M ini ternyata juga merupakan perkalian antara densitas dikali volume gitu ya, rho kali V. Jadi G sama percepatan gravitasi sama dengan konstanta Newton dikali densitas dikali volume dibagi dengan R kuadrat. Nah, kemudian dari situ baru nanti masuk ke kanan gitu jadinya ya 2pi kali G kali rho kali T gitu ya. Nah, ini tadi sempat disinggung juga ini dinamakan apa tadi Bugel ya. Bugel ya. Eh, Mungkin teman-teman kalau ada yang mau bertanya atau menambahkan penjelasan dipersilakan juga ya. Kelompok-kelompok yang lain ataupun yang ada di Zoom, silakan kalau ada yang mau bertanya atau itu. G kali rho kali V dibagi dengan R kuadrat. Kalau apa ada penjelasan atau penurunan rumus dari persamaan kiri ke kanan itu lebih baik ya kelompok 7 ya maksudnya supaya lebih jelas asal dari delta G itu dari mana gitu ya. Nggak ada yang bertanya? Oke, mungkin boleh sambil dilanjut ya, Yusuf ya. Baik, selanjutnya mengenai metode gravitasi. Jadi metode gravitasi ini adalah metode pasif yang mempelajari bahwa bawah permukaan bumi dengan menganalisis variasi medan gravitasi. Nah, sebenarnya variasi medan gravitasi ini terjadi akibat perbedaan densitas dari setiap lapisan batuannya. Nah, nanti kalau misalnya sudah melewati beberapa koreksi, hasil-hasil pengukuran ini dinamakan dengan nilai anomali gravitasi atau anomali Bugger lengkap. Nah, nanti anomali gravitasi sendiri adalah selisih antara medan gravitasi terukur terhadap medan gravitasi teoritis. Nah, nanti anomali gravitasi ini akan terdiri dari dua komponen yang terdiri dari regional dan juga lokal. Regional ini merupakan sumber yang skalanya lebih luas, sedangkan anomali-anomali lokal itu yang lebih dangkal. Nah, sebenarnya data gravitasi di lapangan ini banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal, misalnya perbedaan elevasi, topografi, dan massa batuan sekitar. Oke, terima kasih. Nah, ini penjelasan mengenai metode gravitasi ya dari sebelumnya ya, dari rumus yang sebelumnya. Metode pasif ya. Apa bedanya pasif sama aktif ya? Kalau misalnya untuk yang pasif, setahu saya itu tidak ada respon, kita tidak melakukan injeksi langsung seperti layaknya metode resist, Pak. Jadi misalnya kayak kita dalam metode laser itu kan kita menginjeksikan dan mengukur gitu sifat-sifat atau respons dari sifat kelistrikan dari batuannya. Sedangkan kalau misalnya untuk metode gravitasi ini sebenarnya karena gravitasi ini sudah alamiah gitu, sudah ada di dalam permukaan bumi sehingga kita tidak menginjeksikan sesuatu Pak, tapi melainkan langsung mengukur dari respons variasi medan yang dikaitkan dengan komposisi dari densitasnya seperti itu Pak. Oke, jadi kalau prinsip itu kita langsung mengukur fenomena yang ada di alam gitu ya, tanpa kita mengirimkan sesuatu ke dalam gitu ya. Gitu ya.
Kalau contoh dari metode pasif selain metode gravitasi apa lagi ya? Misalnya Izin menambahkan Pak, untuk contohnya metode pasif selain metode gravitasi adalah self potential Pak. SP ya, Iya Pak, SP. Oh, kemarin ya minggu lalu ya SP ya. Ada lagi ya nggak? benar sekali Pak. Misalnya tiga atau empat lagi yang lainnya. Selain SP, gravitasi itu apa lagi yang pasif ya? Mungkin metode magnetik Pak, Magnetik juga ya. bukan magnet telurik. Iya, Oh. MT juga pasif ya? MT pasif ya? Eh, iya Pak. MT Iya, pasif. pasif ya MT ya. Jadi MT itu mengukur medan elektromagnetik ya, variasi medan elektromagnetik ya terhadap waktu ya. Ada medan listrik, dia mengukur medan listrik dan juga medan magnet ya. Kalau yang aktif apa aja tadi selain resist ya? Ada seismik Pak, Seismik ya, terus ini ada GPR, GPR, dan geolistrik ya. Iya, geolistrik Pak. geologi tadi ya. Itu yang pasif. Jadi kita tadi menginjeksikan atau mengirim sesuatu sinyal ya ke dalam, kemudian kita tangkap di permukaan. Dan ini berarti metode gravitasi dan magnetik itu mirip-mirip ya, karena prinsip pengukurannya sama dan bisa dikatakan dua metode itu disebut dengan metode geopotensial ya, yang bersifat pasif. Hmm. Di sini ada dijelaskan juga Bugel anomali ya, gitu ya, anomali Bugel. Mungkin nanti di slide berikutnya ada lebih detailnya kali ya dari koreksi-koreksi atau yang lainnya gitu ya. Di sini tapi sudah sempat dibahas mengenai ada namanya anomali regional sama anomali lokal ya. Lokal. Jadi data yang kita ukur itu ada mengandung apa? Berarti mengandung dua ya, regional juga lokal. Nanti membedakannya gimana ya kalau regional dan lokal itu ya? Sebenarnya kalau misalnya sepemahaman saya, biasanya kalau misalnya untuk mengambil metode yang lokal itu dilakukan anomali lokal itu dilakukan filtering dulu Pak. Jadi sebenarnya pada saat awalnya kita ngambil yang anomali regional, terus nanti kita baru ada pemisahan ataupun filtering untuk memisahkan antara anomali regional dan juga lokal seperti itu. Mungkin yang lain mau menambahkan. Ya sub silakan sub gimana sub? Jadi untuk anomali regional Pak, dan anomali lokal sebenarnya dilihat dari sumber dan dimensinya Pak. Contohnya kalau regional menurut skala yang lebih luas, jika ada suatu basin atau basin yang sangat besar sekali atau cekungan yang sangat besar sekali, nah, nanti kita bisa mengkategorikannya sebagai anomali regional. Nah, mungkin kalau di cekungan kan anomali gravitasi kan negatif kan, Pak. Nah, di situ kita bisa mengkategorikan jika dimensi atau skala di area tersebut lumayan luas, nah, nanti akan dikategorikan sebagai anomali regional. Namun, sebaliknya, jika ada anomali yang berasal dari mungkin lebih kecil atau mungkin sumber-sumber yang lebih dangkal, mungkin seperti mungkin ada patahan atau lain sebagainya, kita bisa menyebutnya anomali lokal, Pak. Oke, jadi Izin, em, silakan Ella. izin menambahkan juga Pak, sebenarnya saya Hmm. hanya meneruskan dari Afra Birayan saja. Jadi kan outputnya itu memang tadi juga dibedakan kalau regional itu karena mereka dari skala yang besar, jadi nanti output yang didapatkan itu lebih ke struktur besar dan juga dari geologinya. Sedangkan kalau anomali lokal itu karena dari skala yang kecil dan sudah spesifik, jadi nanti outputnya itu bisa kayak kita mau cari untuk mineralnya ataupun sumber minyak ataupun struktur yang lebih kecil lagi. Itu sih Pak. Jadi data yang kita ukur itu tentu apa mengandung kedua unsur itu kan jadi yang dinamakan dengan regional itu kan sesuatu yang besar kemudian dalam ya umumnya ya, dalam jadi sesuatu yang besar dan dalam sedangkan kalau lokal itu berarti sesuatu yang lebih dekat ke permukaan dan juga dia lebih kecil gitu ya itu secara harfiah gitu ya. Nah, namun data yang kita peroleh itu nanti mengandung semuanya sehingga nanti kita perlu pisahkan ya, kita perlu pisahkan dari tadi pakai sempat disinggung pakai analisa spektrum ya, salah satunya ya analisa spektrum gitu. Nah, tapi sebelum jauh lebih lanjut, lebih
Ini kalau satuan dari gravitasi itu apa ya? Satuan pengukurannya ya? Percepatan gravitasi itu satuannya apa ya? Kecepatan gravitasi satuannya meter per sekon kuadrat. Meter per second kuadrat ya, percepatan ya. Satuannya meter per second kuadrat ya. Tapi kalau yang di akuisisi itu pakai meter per second kuadrat nggak? Biasanya pakai gal, Pak. Iya gal ya. Meter. Iya. Pakai gal atau miligal ya. Satu gal itu berapa meter per second kuadrat ya? Satu gram. Em, 10 kalau misalkan 1 miligal itu kan 10⁻⁻5. Berarti kalau 1 gal itu kurang lebih 10⁻⁻2 ya, Pak. Meter per second kuadrat. Oke, satu gal itu 10 pangkat min 2 ya. Atau satu gal itu ekuivalen dengan 1 sentimeter per second kuadrat ya. 1 sentimeter per second kuadrat. Jadi kalau 1 miligal itu berarti 10 pangkat min 5 meter per second kuadrat. Jadi sangat kecil ya yang diukur. Jadi alatnya itu sangat sensitif ya. Jadi kan kita tahu tadi kecepatan gravitasi bumi kan secara umum 9,8 ya. 9,8 meter per second kuadrat. Nah ini dia ordernya 10 pangkat minus 5 gitu ya. Jadi miligal itu 10 pangkat minus 5. Jadi dia memang alatnya sangat sensitif untuk melihat eh, perbedaan atau selisih atau relatif ya tadi ya. Perubahan dari delta G tadi ya. Gitu. Itu yang perlu di ini ya diingat-ingat ya. Oke, kita lanjut ya. Next. Nah, karena faktor-faktor banyak yang memengaruhi nilai pengukuran gravitasi, maka dalam metode gravitasi dilakukan beberapa koreksi dalam proses pengolahan datanya. Jadi koreksi-koreksi tersebut antara lain ada koreksi tidal, ada koreksi drift, dan juga koreksi udara. Jadi sebenarnya untuk koreksi tidal ini untuk menghilangkan pengaruh gravitasi dari benda-benda luar bumi. Jadi sebenarnya efek pasang surut ini kan atau kayak benda-benda di luar bumi ini atau planet-planet ini kan memiliki gaya tarik sendiri terhadap bumi dan sebenarnya ini memiliki pengaruh. Jadi koreksi tidal ini gimana kita benar-benar mendapatkan em, gravitasi dari variasi medan gravitasi dari batuan yang dalam tanah dengan cara hanya gravitasi yang berasal dari bumi aja. Kalau misalnya untuk koreksi drift ini sangat penting karena sebenarnya koreksi ini lebih kayak kepada alatnya setelah digunakan dalam waktu yang lama dan dipindahkan berulang, pegas-pegas yang digunakan di em, meter gravitasi ini mengalami kemunduran yang mengakibatkan kesalahan dalam pembacaan nilai gravitasi. Sedangkan kalau misalnya koreksi udara, ini merupakan koreksi pada data gravitasi yang dilakukan untuk menghilangkan efek perbedaan ketinggian pada titik pengukuran dengan mengabaikan massa di antara titik ukur tersebut dalam bidang referensi. Jadi apa yang saya ketahui, jadi koreksi udara ini sebenarnya kayak dia mengukur, jadi ada bidang referensi dan juga dengan titik si ujinya. Jadi titik uji dan titik referensinya kita tarik garis dan dari situlah kita mendapatkan koreksi pada data gravitasi. Jadi sebenarnya kita menganggap bahwa ketinggian tersebut ada di dalam batas nol di permukaan laut seperti itu, Pak. Apa yang saya ketahui. Ya. Oke, ini ada tiga jenis koleksi yang ditampilkan ya. Ini ada ini nggak ada bentuk-bentuk matematisnya nggak dari masing-masing koleksi ini? Sebenarnya masing-masing ada Pak, cuman belum di input di PPT-nya. Belum di ini ya dimasukkan ya. Yang pertama koleksi pasang surut atau tidal ya, si pasang surut ya. Itu kalau di persamaannya gimana dia bentuk ininya koleksinya itu pasang surut? Untuk dikoreksi tidal itu rumusnya yang delta G tidal sama dengan gravitasi dari observed dan dikurang sama predicted. Jadi kayak yang kita amati dikurang sama yang kita prediksi, Pak. Oh seperti itu ya tidal ya. G observe dikurang G predik. Predik itu dapat dari mana ya G predik ya? Kalau untuk prediknya itu bisa dapat dari model kayak dari tidal prediction software sih Pak. Jadi itu kalau misalkan kita pakai rumus itu kalau kita sudah menggunakan beberapa software, tapi kalau memang tidak itu harus ada rumus lainnya sih Pak. Mungkin bisa ditambahkan oleh teman-teman yang lain. Kalau misalnya data predik itu sebenarnya tidak kita langsung ukur layaknya dengan yang gravitasi bumi. Jadi sebenarnya nilainya
itu dihitung dan diprediksi dari data posisi bulan atau matahari terhadap bumi pada waktu dan lokasi tertentu. Jadi sebenarnya kalau data posisi bulan dan matahari itu kan berubah-ubah ya Pak. Jadi sebenarnya kita menghitung prediksi itu dari situ, dari segi dari waktu pengukuran dan dari segi lokasinya Pak. Seperti itu. Itu pasang surut ya. Kalau yang nomor dua itu gimana ininya, em, koleksinya? Izin menjelaskan Pak, untuk nomor dua koreksi dari drift ini seperti yang dijelaskan tadi. Jadi koreksi drift ini kan untuk koleksi drift ini diukur dari rumus. Jadi rumusnya itu sebenarnya ketika ada pembacaan dari gravimeter. Jadi ada rumusnya adalah R2 kurang R1 dan T2 kurangi T1 nanti dikalikan T station atau waktu saat pengukuran di stasiun lapangan dikurangi T1. Jadi untuk R1 dan R2-nya adalah pembacaan dari gravimeter di titik referensi atau di base stationnya nanti dan pada waktu pengukuran pertama dan untuk R2-nya itu pada waktu pengukuran kedua. Dan T1 dan T2-nya adalah waktu saat pembacaan pertama dan waktu pembacaan kedua di base station-nya. Dan untuk T station-nya adalah waktu pengukuran dilakukan di stasiun pengamatan. Nah, jadi untuk intinya dari koreksi drift ini yaitu menghitung laju penyimpangan dari per jam atau per menit, lalu mengalihkan dengan selisih waktu antara pengukuran di stasiun dan waktu di base station terdekat, Pak. Baik, koleksi drift itu kan ini ya Pak. Tadi selain waktu, koleksi drift itu kan untuk mengukur gravitasi itu kan cara mengukurnya kan namanya looping ya. Jadi ngukur di base, kemudian dia rover jalan ke beberapa station dalam satu hari, kemudian nanti ditutup lagi di tempat yang sama ya. Nah, flexibility itu kan tadi kan adalah menjelaskan salah satu faktor dari ketika alat itu bergerak atau berjalan kan dia si apa namanya ada penyimpangan ya di misalnya pegas atau instrumentasinya. Nah, ketika dia kembali ke base maka idealnya kan antara pengukuran di pagi hari sama di sore hari di posisi base itu sama ya nilainya ya. Nah, tapi kalau dia tidak berbeda maka ada koleksi div tadi ya yang di apa dihitung ada waktu dan yang lainnya gitu ya untuk menyeimbangkan supaya antara base awal dengan base akhir nanti ketika ngukur itu ya harusnya titiknya sama gitu ya pengukurannya nggak berubah. Itu koleksi drift ya. Kalau koleksi udara ini kan free air maksudnya ya akibat elevasi ya. Itu gimana ya kalau ininya bentuk koleksinya? Jadi saya Untuk izin, yang Mm-mm. Tabina ya, Mas. Mm. untuk yang koreksi udara sendiri, Pak, itu kan besar koreksinya itu eh, di dalam bentuk MGAL. Nah, untuk koreksi udara sendiri itu didapatkan dari ketinggian titik pengukurannya dari atas permukaan laut dalam satuan meter, terus dikalikan dengan gradien gravitasi rata-rata karena jarak dari pusat bumi gitu. Itu bernilai 0,3086 mgal per meter gitu, Pak. Oke, itu gradiennya ya. Jadi dikalikan ke elevasi dikali dengan 0,3086 gitu ya. Gradiennya ya. Iya, Pak. Hmm. Sip. Kemudian kita bisa lanjut. Selanjutnya ada koreksi Bogar dan koreksi Medan. Jadi koreksi Bogar ini dilakukan untuk menghilangkan efek gravitasi akibat variasi elevasi permukaan. Jadi koreksi ini memperhitungkan massa tambahan yang ada di atas titik pengukuran seperti gunung atau bukit dan dia ada defisiensi dari massa yang hilang di lembah atau cekungan. Jadi sebenarnya kan untuk koreksi Bogar tadi melanjutkan dengan koreksi udara, dia kan hanya dari titik elevasi terhadap bidang permukaannya aja. Namun kalau misalnya di koreksi Bogar
ini kita juga menambahkan kalau misalnya oh di atas titik tersebut dengan elevasi yang berbeda-beda, dia juga ada batuan yang juga punya pengaruh gitu. Dia juga ada tarikannya. Nah, sebenarnya untuk koreksi Bogor ini, jadi dia tuh memperhitungkan masa tambahan yang ada di atas titik permukaan itu dan juga defisiensi dari si masa yang ada di bawah permukaan laut yang dihitung dari titik bidang referensi yang nol tadi, Pak. Jadi sebenarnya koreksi Bogor ini membantu dalam menghilangkan efek topografi sehingga hasil pengukuran lebih akurat mencerminkan struktur bawah permukaan. Nah, korelasi sama medannya ini, jadi kan kalau misalnya tadi kita memperhitungkan massa batuan, kita juga memperhitungkan variasi ini dari bentuk-bentuk topografinya yang lebih halus dan lebih detail. Nah, ini mengakuisisi atau menggunakan juga model digital elevasi dam untuk menghitung kontribusi gravitasi dari setiap elemen topografi. Misalnya kayak perbedaan ketinggian dan dari setiap batuan itu juga dihitung lewat koreksi medan seperti itu, Pak. Kalau bedanya antara koleksi Bogir sama koleksi Medan apa perbedaannya? Baik Pak, izin menjawab. Sepemahaman saya, jadi kalau koreksi Bogor itu, jadi misalkan kayak ada gambar, jadi dia tuh berupa kayak daratan yang tidak sama gitu loh. Maksudnya dia tidak apa ya, dia em, ada yang tinggi, ada yang rendah dan memiliki variasi topografi. Jadi nanti kita akan menarik garis dari titik kita uji ke bawah, dari titik kita uji ke variasi dari em, ke bawah permukaannya Pak. Jadi dia tuh ke titik nolnya. Terus nanti kalau misal di koreksi Bogor ini kita tuh menambahkan massa yang ada di atasnya gitu. Jadi kita diibaratkan sebagai menambahkan massa dari batuan yang juga punya pengaruh terhadap variasi medan gravitasi dari em, perhitungannya. Sedangkan kalau misalnya koreksi medan itu dia tuh lebih detail lagi. Jadi tidak hanya dari batuannya saja tetapi juga perubahan dari variasi topografi dari penambahan massa batuan yang kita hitung sebelumnya di koreksi Bogor. Seperti itu, Pak. Izin menambahkan Pak, jadi untuk Iya. perbedaan koreksi Bogor dan koreksi Medan sebenarnya dalam retailingnya aja Pak sebenarnya. Jadi koreksi Bogor itu dia itu menganggap bahwa jika dalam satu survei atau kita dalam waktu survei gravitasi, kita menganggap bahwa permukaan di bawah adalah suatu lempeng datar dan juga kita melakukan aproksimasi dan melakukan persamaan atau menganggap hal itu sama di bawahnya. Namun di persamaan koreksi medan, kita menentukan variabel-variabel lain yang mungkin sudah dijelaskan, yaitu ada bukit atau lembah. Nah, dan variabel-variabel tersebut dimasukkan dalam koreksi medan tersebut, Pak. Dan juga untuk level dari koreksinya, untuk level koreksi Bogor masih dalam koreksi yang lebih kasar, jadi perlu ada processing lagi dan untuk mungkin untuk survei untuk awal-awalan atau untuk survei untuk hasil tahap awal masih bisa dipertimbangkan. Namun jika ingin melihat data survei yang lebih detail lagi, kita bisa menggunakan koreksi medan karena detail koreksinya itu sangat presisi, Pak. Oke, jadi ini ya menambahkan penjelasan dari kelompok 7. Jadi koreksi bukit itu dia mengoreksi kalau ada kita topografinya naik turun ya. Kemudian kita mengoreksi efek dari massa penambahan atau pengurangan massa. Kalau di bukit kan dia ada penambahan massa ya. Karena kan terhadap datum ya. Kalau di lembah kan berarti ada pengurangan massa. Nah, efek dari densitas yang dimiliki oleh topografi yang bervariasi itu dikoreksi dengan bukit ya. Kalau koleksi terrain atau medan itu adalah justru logikanya ini ya. Kalau kita punya gunung, kita mengukur dekat gunung, maka apa di titik kita ukur itu seolah-olah ketarik oleh gunung kan kan gunung itu kan massa. Ingat Newton mengatakan bahwa kalau benar-benar massa itu akan ada gaya tarik menarik ya. Jadi kalau ada gunung atau lembah, maka selain tadi ada bogor, ada juga efek dari tiren. Tiren itu dilihat sekelilingnya di kanan kiri, samping depan belakang gitu ya. Itu ada objek yang tinggi atau tidak gitu. Karena objek yang tinggi, misalnya gedung atau gunung ataupun lembah, itu akan menghasilkan gaya tarik terhadap titik ukur kita gitu ya. Jadi bedanya adalah pada tiren itu justru kita akan melihat sekelilingnya gitu ya. Kita akan melihat sekelilingnya, sekeliling. Jadi kan kalau kalau pernah lihat tiren itu dia akan bikin kayak yang namanya hammer chart ya. Jadi lihat di arah utara, arah selatan gitu ya. Itu
berapa elevasinya itu nanti yang akan dikoreksi menggunakan koreksi terrain gitu ya. Seperti itu. Ada pertanyaan nggak? Ini terkait ini. Jadi kalau koleksi Vogel itu pakai elevasi di titik itu ya. Tapi kalau koleksi terrain itu mengamati sekelilingnya gitu ya untuk mengkoreksi datanya. Oke, kalau nah itu kita bisa lanjut ke slide berikutnya. Metode gravitasi bisa dimanfaatkan dengan persamaan-persamaan yang sudah dijelaskan dari sebelumnya. Jadi pada metode gravitasi, ketika geofisis sedang mencari sumber daya atau sumber daya alam yang mungkin bisa dimanfaatkan, salah satunya adalah sumber daya minyak gas dan bumi. Jadi pada waktu eksplorasi tahap awal, di mana data seismik masih terbatas dan juga masih pada tahap pengembangan di area atau field tersebut, metode gravitasi sangat berguna untuk memetakan gambar bawah besar cekungan. Dan di sumber gravitasi yang dapat memberikan informasi-informasi penting, yang salah satunya adalah contohnya adalah geometri dan batas-batas kecekungan, dan juga perkiraan ketebalan lapisan sedimen, dan juga arah tren struktur, misalnya ada patahan ataupun lipatan. Untuk prinsip kerja, seperti yang sudah dijelaskan dalam formulasi atau rumus tadi dari persamaan Newton, jadi metode gravitasi yaitu melihat atau memperhitungkan kontras densitas antara batuan sedimen atau batuan-batuan lainnya yang mengisi cekungan dengan batas dasar atau dengan batuan yang lebih keras, yaitu seperti batuan kristalin. Dan satu contohnya yaitu penggunaan gravity gradient. Jadi gravity gradient adalah memperlihatkan atau menganalisis perbedaan densitas dari POV atau sudut pandang vertikal. Jadi ketika kita melihat suatu anomali atau suatu struktur dalam bawah tanah, seumpama terhadap cekungan antikline atau patahan, kita bisa melihat dalam perspektif vertikal. Namun kekurangan dari perspektif vertikal atau metode penggunaan gravity gradient adalah ketika struktur itu jauh di bawah permukaan tanah, resolusinya akan meredup. Oke, ini untuk yang migas ya, Yusuf ya ini ya, salah satunya untuk eksplorasi awal. Jadi untuk menggambarkan batas cekungan ya. Jadi migas itu dihasilkan kalau ada cekungan sedimen ya. Karena cekungan sedimen itu nanti dia apa namanya banyak akan organik ya yang menjadi sumber dari migas. Kalau gambar yang kiri itu menunjukkan apa ya, Yusuf dan teman-teman kelompok tadi ya? Gambar-gambar kiri ya. Yang bagian atas atau bagian bawah, Pak? Ya, dari atas kali ya. Atas itu menunjukkan apa ya? Dia ya. Jadi di bagian atas sebenarnya itu adalah gambar dari POV dari mungkin kalau dari peta graffiti kan kayak lebih 2D-nya Pak atau lebih flat surface gitu. Ini kita membuat POV yang lebih lain. Jadi ketika gambar itu ditegakkan, nanti contohnya di nomor 3 terhadap anomali di situ dan ada satuan mgal. Jadi ada 10 mgal di sini. Nah, dari anomali tersebut kita bisa mengidentifikasikan berdasarkan karakteristik yang sudah kita ketahui bersama di dalam geoscience. Contohnya ketika ada mungkin ada struktur seperti ini Pak, yang nomor 3 mungkin ada struktur gundukan atau mungkin anticline di sini, kita bisa melihat bahwa struktur ini memiliki anomali gravitasi yang berbeda dibandingkan dengan struktur-struktur yang ada di sekitarnya. Nah, dari hasil ini kita bisa mengidentifikasikan bahwa ada perbedaan geometri ataupun perkiraan ada struktur di situ, Pak. Oke, jadi gambar ini tuh jadi tadi Yusuf saya mau ini ya apa menambahkan. Jadi gravitasi itu kan dia diukurnya kan di permukaan ya, permukaan ya. Jadi kalau gambar ini itu adalah suatu gambar yang menunjukkan bahwa bahwa permukaan. Jadi kalau data gravitasi itu sebenarnya itu adalah
berupa berupa peta ya. Jadi gravitasi itu analisisnya analisis awalnya itu adalah berupa map peta. Jadi di mana anomali tinggi, anomali rendah itu peta ya. Nah, kalau gambar yang sekarang kita lihat ini bukan peta ya. Ini adalah namanya apa? Section ya. Penampang. Jadi beda antara peta dengan penampang. Ini adalah penampang. Kalau penampang berarti itu sayatan ya. Berarti sudah menunjukkan subsurface ya. Terus bagaimana caranya dari peta itu menjadi seperti ini? Gimana ya caranya itu ya? Untuk dari peta atau dari map dari gravitasi menjadi bentuk seperti ini, Pak. Jadi kita terlebih dahulu kita mengidentifikasi anomali ataupun karakteristik yang dimiliki suatu area tersebut, Pak. Contohnya mungkin kalau ada em, anti-clean, mungkin anti-clean karena dia tuh em, dia lebih memiliki anomali gravitasi yang lebih besar daripada yang lainnya karena anti-clean lebih menonjol. Nah, dari segitu kita bisa mengambil di section tersebut dan melihat penampangnya dan dilihat dari nilai-nilai anomali gravitasi di penampang tersebut, Pak. Oke, jadi caranya awalnya ada peta, kemudian kita tentukan garis ya, satu garis lintasan ya. Kemudian dari garis lintasan itu kita ambil datanya ya, datanya. Nah, kalau di sini datanya itu apa ya di sini ya? Data gravitasinya yang mana ya? Ada nggak di sini? Ada, Pak. Mungkin lebih nah, seumpama kalau di area eh, agak ke ya. Jadi seumpama ada di area nih, Pak, yang ada warna merah mungkin yang di gravity gradient. Nah, itu menunjukkan gal ataupun nilai anomali yang lebih tinggi daripada uh, gradien warna-warna biru, Pak. Nah, di situ bisa menunjukkan salah satu indikasi awal bahwa disebut di area tersebut terdapat anomali gravitasi yang menunjukkan tren positif. Nah, tren positif itu bisa salah satu di karakteristika sebagai mungkin gundukan ataupun sebuah antiklin, Pak. Nah, di situ kita bisa mengobservasi di sana dan salah satu petroleum system kan ada antiklinnya juga, Pak. Nah, di situ kita bisa menjadi indikasi awal bahwa area tersebut mungkin jadi prospek untuk kita drilling di area tersebut, Pak. Di sini ada anti-clean ya, Yusuf ya? Di mana anti-cleannya ya, gambar di kiri ya? Eh, saya menunjukkan salah satu contohnya aja, Pak. Nah, yang warna merah ini belum tentu ini anti clean. Nanti ada di next slide lagi ada gambar anti cleannya, Pak. Jadi, Oh, ini bukan sumama, anti-clean ya, yang ini ya? iya. Kalau ini gambar apa berarti ya? Kalau yang ini mungkin agak ke bawah ada judulnya. Heeh. Jadi adalah yang di sini adalah ada sebuah basement 3D yang Heeh. dari kalkulasi dari gradien gravitasi dengan penggunaan atau metode yang tadi, Pak. Jadi ketika kita melihat suatu metode menggunakan metode gravity dengan POV yang vertikal, kita bisa melihat dari struktur yang lebih dangkal lebih jelas, Pak, resolusinya. Namun karena karena POV kita vertikal, lama kelamaan di struktur yang lebih dalam kita terdapat reduksi resolusi dalam pengamatan kita. Oke. Oh, ya. Jadi ini adalah gambar dari basement ya sebenarnya ya. Basement. Jadi basementnya itu nggak datar ya. Ada basement yang tinggi gitu ya. Jadi ini bukan anti-clean tapi basement ya. Basement dan nanti kalau kita lihat gambar yang di atas, gambar yang di atas itu ada tuh, ada gambar yang di atas ya. Gambar yang di atas. Nah, itu kan ada observe ya. Observe itu apa ya? Observe. Jadi observe maksudnya tuh area yang diobservasikan, Pak. Bukan ya. Observe itu adalah data gravitasi itu sendiri ya. Jadi observe itu adalah dari peta yang ada, kita kan tadi tentukan lintasan. Nah, dari itu kita bisa ekstrak nilai gravitasinya. Jadi titik-titik observe itu adalah titik-titik gravitasi yang sudah diolah ya, sudah tadi ya disebut dengan CBA ya, Compact Boger Anomaly atau kalau diolah lagi ke dihilangkan regionalnya ini adalah observe titik-titik itu adalah data yang data yang kita ukur gravitasi yang diukur yang setelah dikoreksi ya itu datanya jadi berupa kan sumbunya itu kan miligal miligal itu artinya sumbunya adalah
percepatan gravitasi gitu ya. Sedangkan ke kirinya itu adalah jarak atau posisi ya. Jadi dari kiri ke kanan kalau kita lihat itu percepatan gravitasinya naik gitu ya ke tengah, makin ke tengah naik tuh, kemudian di ujung kanan turun lagi. Itu adalah percepatan gravitasi yang ini yang kita ukur itu observe. Kalau model apa model? Kalau model apa model? Kan ada observe, ada modelat ya. Kalau modelat itu apa model? Kalau model, sepengetahuan saya, yaitu dia itu menunjukkan uh, uh, perbedaan Pak, perbedaan nilai gravitasi di situ Pak. Jadi kita ada garis-garis ini, semua di satu dan dua, mungkin di satu tuh lebih kecil, nih, lebih besar atau lebih kecil daripada dua dan tiga Pak, di titik-titik ini. Izin menambahkan Pak, untuk yang Hmm. model itu sebenarnya lebih ke kita berpatok sama model geologi atau model densitas. Jadi kita punya asumsinya dulu. Kalau observe kan tadi itu data yang kita langsung dapatkan dari lapangan. Sedangkan kalau yang model itu kita lebih ke asumsi berdasarkan sisi geologi dan juga densitasnya seperti itu Pak. Oke, jadi saya juga menambahkan ya. Jadi ini sebenarnya yang dinamakan dengan pemodelan gravitasi ya rekan-rekan ya. Ini namanya model gravity modeling. Jadi di mana modelnya itu adalah gambar yang di bawah. Kalian kan di gambar di bawah itu enggak di gambar yang ini tapi yang kolom yang bawah maksudnya. Nah, gambar ini tapi kolom yang bawah. Itu kan ada warna biru sama warna merah ya. Biru itu apa katanya? Sedimen. Densitasnya berapa? 2,2. Yang bawah apa? Basement. Densitasnya berapa? 2,7. Jadi dari pemodelan gravitasi ini kita membuat model penampang atau sayatan atau section ya, di mana model itu merepresentasikan densitas ya. Jadi yang warna biru itu dikatakan sebagai densitas yang rendah, yang merah itu yang tinggi, itu basement. Jadi dari model ini kemudian kan tadi kan ada persamaannya tuh bahwa kalau densitasnya berubah, G-nya juga berubah. Nah, jadi garis model itu artinya adalah eh, percepatan gravitasi yang merepresentasikan gambar di bawah gitu ya. Gambar yang bawah itu ada sedimen dan basement itu kalau dibuat modelnya seperti itu maka nilai G saya ketika saya ukur adalah yang garis garis ini garis apa namanya garis hitam itu model. Jadi di sini dalam pemodelan gravitasi kita membuat suatu interpretasi dari struktur ataupun dari model geologinya. Kemudian kita input nilai densitas pada setiap batuannya. Dari densitas dan dari interaksi antara densitas tersebut kita ukur nilai G-nya. G-nya kita plot bersamaan dengan offset. Nah, seharusnya antara offset dengan model itu fit ya. Kalau fit itu berarti model kita itu sudah match dengan data. Artinya model itu bisa kita percaya oh model di bawah itu kurang lebih memang seperti ini gitu ya. Itu yang ingin diceritakan di gambar ini ya. Jadi ada offset, ada model ini dalam modeling gravitasi modeling ya, pemodelan gravitasi. Lalu apa gambar satu sama gambar dua? Titik garis satu sama garis garis dua itu adalah model yang kurang sesuai atau belum sesuai. Jadi kalau satu itu kayaknya ketika si titik ini, titik yang hitam itu ditarik ke bawah. Jadi itu hasilnya jadi garis satu. Kalau ditaruh di tengah jadinya nomor dua. Tapi yang benar adalah di titik yang ketiga kayak gitu ya. Jadi ini adalah gravity modeling ya. Jadi rekan-rekan nanti kalau ambil kuliah metode gravitasi juga akan melakukan ya mungkin latihan gitu ya dengan data yang ada kemudian tadi dibuat lintasan kemudian dimodelkan kira-kira struktur ataupun model geologi yang ada seperti apa. Di sini secara sederhana nih dibuat dua jenis ya ada sedimen ada basement. Ada pertanyaan nggak dari kelompok 7 terkait ini? Atau ada yang lain ada yang mau bertanya nggak? Jelas nggak maksudnya? Jelas, Pak. Jelas ya? Pak, saya izin bertanya, Pak. Ya lihat ya gimana ya lihat. Eh, Mengapa yang di apa garis model gravitasi itu ada dua ya, Pak? Itu masing-masing itu berdasarkan apa ya, Kak? Pak. Iya. Kenapa cuma biru sama merah gitu ya lihat ya? Kenapa cuma ada dua ya? Kenapa nggak tiga atau lima gitu kan ya? Iya, Pak. Sama dasarnya tuh apa gitu, Pak? Dasarnya ya. Jadi dasarnya adalah informasi geologi ya lihat ya. Jadi tentu
semakin kompleks daerahnya, berarti batuannya makin banyak ya. Jadi kalau ini kan mungkin simple model ya. Jadi dia hanya memodelkan, jadi menganggap bahwa daerah ini itu sebenarnya cuma ada, dia hanya dalam hal ini hanya memodelkan antara batuan sedimen dengan batuan basementnya aja gitu. Kenapa dia pilih dua itu karena info mungkin dalam hal ini di sini hanya dua. Tapi kalau misalkan ya, misalnya nih, misalnya di suatu daerah ada sandstone, ada karbonat, kemudian ada basement. Ya mungkin dia jadi tiga gitu, ada tiga densitas. Sandstone berbeda dengan karbonat, karbonat dengan basement berbeda. Jadi ada dua atau tiga atau lebih itu berdasarkan informasi geologi di lingkungan tersebut gitu ya. Dan juga kita mau membuat aproksimasi ataupun pendekatan yang mana kayak gitu ya. Semakin kompleks, semakin banyak litologi, maka bisa jadi densitasnya akan semakin banyak intinya batuannya. Seperti itu. Gitu ya lihat ya. Ada tambahan nggak dari kelompok 7? Terjawab nggak lihat? Jawab Pak, makasih Pak. Ya sama-sama. Kalau nggak ada, mungkin kita lanjut ke slide yang berikutnya ya. Terima kasih Pak. Jadi izin melanjutkan. Jadi salah satu hal yang bisa diobservasi dalam metode gravitasi adalah memetakan cekungan sedimen. Jadi ketika ada batuan sedimen yang terdapat minyak atau gas di dalamnya, memiliki densitas lebih rendah dibandingkan dengan batuan dasar atau basement, yang karakteristiknya lebih tua dan yang lebih tua dan lebih padat. Kotak densitas ini dapat menyebabkan cekungan yang lebih tebal dan menghasilkan anomali gravitasi yang lebih negatif, Pak. Dan untuk manfaat eksplorasinya, dengan memetakan anomali ini, perusahaan migas dapat memperoleh informasi lebih krusial tentang batas dan kedalaman sebuah kecekungan, perkiraan ketebalan lapisan sedimen, dan juga tren struktur utama yang bisa menjadi target eksplorasi lebih lanjut. Bisa dilihat dari peta gravity ini, mungkin bisa di zoom. Iya. Kita bisa melihat dari gradien warna tersebut, dari mungkin gradien warna biru sampai warna ungu, ini menunjukkan perbedaan nilai anomali dari dalam nilai gravity tersebut. Di -70 atau yang peta warna biru menunjukkan bahwa nilai anomali gravitasi itu paling rendah. Artinya, tarikan gravitasi di area ini menunjukkan tarikan yang lebih lemah atau yang paling lemah dalam interpretasi geologinya, ini mengindikasikan ada sebuah cekungan ataupun ada sebuah basin. Dalam konteks ini mungkin basin sedimen untuk eksplorasi migas. Jadi batuan dasar yang padat berada sangat jauh di bawah permukaan sehingga pengaruh gravitasinya lebih kecil. Dan area inilah yang biasanya dari perusahaan-perusahaan migas jadi titik utama untuk eksplorasi. Kalau yang ungu sama merah apa itu? Tuh. Kalau yang warna ungu dan warna merah, mungkin untuk warna merah lebih dahulu. Warna merah itu menunjukkan nilai anomali gravitasi yang paling tinggi, Pak, atau relatif lebih tinggi daripada nilai anomali gravitasi lainnya. Dan mungkin interpretasi geologinya menunjukkan basement atau punggungan permukaan bawah tanah yang sudah dijelaskan tadi, Pak. Jadi mungkin di warna merah ada lapisan sedimen yang lebih ringan. Di sini menunjukkan bahwa eh, ada beberapa hal atau struktur geologi yang mungkin eh, memiliki atau di dalam basement tersebut ada batuan intrusi magmatik ataupun batuan intrusi sedimen yang membuat nilai gravitasinya eh, menunjukkan rentang dari -25 sampai -15, Pak. Oke, jadi kalau yang rendah itu adalah cekungan ya, batas cekungannya ya. Kalau yang tinggi itu berarti dia yang basementnya ya, atau yang tingginya. Kenapa sih kalau cekungan itu apa namanya? Dia menunjukkan nilai anomali gravitasi yang rendah. Kenapa ya penyebabnya ya? Kalau cekungan itu. Mungkin kembali lagi ke prinsip atau persamaan dari gravitasi, Pak. Jadi ketika ada cekungan dan khususnya cekungan itu
terbuat dari batuan em, sedimen atau batuan yang lebih densitasnya lebih rendah. Nah, sesuai dengan persamaan tadi, Pak, nilai anomali gravitasinya akan menunjukkan nilai anomali yang negatif, Pak. Oke, jadi karena densitasnya rendah ya. Mungkin saya tambahkan juga bahwa sedimen itu kan datangnya. Jadi kalau kita punya batuan basement ya, basement kemudian dia menjadi cekung gitu ya basement. Nah, basement itu kan karena cekung dia nanti akan terisi sedimen tadi ya. Secara umur juga antara basement dengan sedimen itu yang mengisi cekungan itu umurnya gimana? Kalau Sedimen. yang kalau yang mengisi basement relatif lebih mudah, Pak. Iya, sedimen yang mengisi cekungan tersebut kan dia umurnya lebih muda ya. Tadi densitasnya lebih kecil dan umurnya juga lebih muda dibandingkan batuan-batuan yang basementnya gitu ya. Jadi selain densitas gitu, tentu densitas ya faktor utamanya, tapi secara umur dia juga jauh lebih muda dibandingkan basement yang ada gitu dan jadi dia memiliki umur yang relatif muda dan ya dia dari sedimen ya. Seperti itu. Ada pertanyaan atau tambahan dari kelompok lain atau kelompok tujuh? Kalau belum kita lanjut. Dalam eksplorasi migas atau minyak dan bumi di dalam gas bumi, ada beberapa struktural yang perlu dipertimbangkan. Salah satunya adalah struktur mungkin dari kita petroleum system ada beberapa struktur, ada sill rock, reservoir rock, source rock, dan mungkin ada basement yang sudah dijelaskan Pak Agus tadi. Nah, jadi ketika sill rock biasanya diisi oleh batuan sedimen shale yang memperangkap gas dan minyak. Dan juga ada source rock, jadi batuan batuan sumber yang menjadi salah satu sumber dari oil and gas ini akan membentuk situs geologi um, ataupun hal geologis ataupun bentuk geologis yang bisa diidentifikasi oleh gravity. Nah, biasanya struktur ini menunjukkan struktur antikline, yaitu perangkap hidrokarbon yang secara umum diketahui. Jika proses pelipatan mengangkat batuan ini adalah yang lebih padat, contohnya adalah batuan dasar, jadi lebih dekat dengan hal ini mengakibatkan antikline akan lebih dekat dengan permukaan dan dapat menghasilkan anomali anomali gravitasi positif di atas puncak lipatan. Seperti yang kita bisa lihat, mungkin boleh di zoom peta gravitasinya. Nah, di sini mungkin yang area yang em, kanan mungkin kita bisa melihat untuk anomali gravitasi positif yaitu di rentang warna merah dan warna ungu. Contohnya di area yang sini di area yang sini ini kan ada di bawahnya tuh ada di sekitarnya tuh ada cekungan ataupun sebuah basin dan di sampingnya ada anomali gravitasi positif. Nah, di situ karena mungkin struktural atau karakteristik geologinya di situ menunjukkan karakteristik dari petroleum system yaitu ketika ada cekungan dan sampingnya itu ada anticline yang dari basementnya itu menonjol ke atas dan menghasilkan anomali gravitasi positif dan perusahaan migas bisa mengidentifikasi area ini adalah salah satu prospek area yang bisa kita mengeksplorasi sumber daya alam migasnya, Pak. Kalau yang tengah sama yang kanan itu bedanya apa ya? Yang peta yang ini ya, Pak. Iya, yang tengah sama yang kanan ya. Nah, peta yang peta yang kiri sebenarnya itu adalah zoom ataupun eh, zoom out dari area di sini, Pak. Kiri dan kanan bukannya peta yang sama itu ya? Iya, Pak. Tapi kan gambar warnanya beda ya warna-warnanya ya. Itu menunjukkan apa ya? Sup ya. Kalau kalau perbedaan warna di sini, Pak, mungkin dari prinsip yang tadi yang sudah kami jelaskan, untuk yang warna-warna yang lebih gelap, khususnya di warna biru, akan menunjukkan anomali gravitasi negatif. Dan gravitasi negatif mengindikasikan bahwa di area tersebut terdapat cekungan, Pak. Nah, di area yang mungkin lebih warna merah atau gradien warna yang merah keunguan, dia akan menunjukkan anomali gravitasi yang positif dan di situ mungkin ada punggungan atau basement ataupun bahkan
antiklin yang menjadi salah satu indikasi bahwa di area tersebut kita bisa mengeksplorasi atau mengobservasi lebih lanjut di area tersebut untuk prospek untuk kita mengeksplorasi oil and gas-nya, Pak. Ya, itu kan ini kan Gawar. Gawar itu nama lapangan minyak ya, Gawar ya. Ini ngambilnya Jadi dari mana? lapangan minyak di Azerbaijan, Pak. Iya Kalau nggak salah. di ini kan ya di Timur Tengah kan ya Gawar ya. Terus juga ada Abqaiq ya, Abqaiq dan beberapa lapangan lainnya. Jadi kalau di gambar yang sebelah kiri kan itu menunjukkan apa gravitasi bukan itu? Benar, Pak. Gravitasi kan satuannya miligal kan ya. Jadi itu kelihatan struktur gawar itu menunjukkan ada anomali gravitasi positif ya. Dia apa namanya ada punggungannya ya. Mungkin itu berkorelasi dengan antiklin ya. Dan juga ada lapangan-lapangan lain, ada Apkaik dan yang lainnya ya. Di bawah juga masih ada ya yang hitam-hitam. Nah, terus itu kan gravitasi. Kalau yang kanan gravitasi juga nggak, Yusuf? Benar, Pak. Yang kanan gravitasi juga, Pak. Terus bedanya apa? Yang gravitasi yang kiri sama yang kanan bedanya apa? Untuk gravitasi yang kanan dan lebih yang kiri, mungkin dari riset yang saya baca, mungkin Oh. dari dalam segi mungkin observasinya lebih awal, yang kanan itu dia tuh lebih detail, Pak, untuk nilai gravitinya, Pak. Jadi yang Dia kanan tuh itu yang lebih sudah diolah ya, Yusuf ya. Jadi ya, dari Pak. kiri diolah lebih lanjut menjadi yang kanan. Yang kanan itu biasanya yang dinamakan dengan derivatif atau turunan ya. Iya nggak sih? Ini papernya gitu nggak? Benar, Pak. Ini dapat dari paper ya, Yusuf ya? Atau dari internet? Dari paper, Pak. Dari paper ya. Udah dibaca papernya? Untuk saya membaca secara eh, poin-poinnya saja, Pak, Dan tidak aja secara ya. komprehensif, Pak. Oke. Jadi yang kanan itu menunjukkan tahapan lebih lanjut dari yang sebelah kiri ya. Atau biasanya dikenal dengan bisa namanya First Horizontal Derivative atau FHD ya. FHD. Kegunaan dari FHD tahu apa kegunaannya? FHD. Untuk mungkin kalau FHD mungkin lebih ke POV-nya aja, Pak. Jadi untuk kita bisa melihat mungkin dari POV yang lebih ke sudut horizontalnya dan tadi yang gradien gravity kita melihat dari POV ataupun sudut pandang vertikalnya. Jadi semakin bawah nanti strukturnya akan semakin resolusi lebih rendah. Namun di struktur yang lebih dangkal kita bisa melihat detailing yang lebih besar lagi atau pixel yang lebih besar lagi dan bisa mengidentifikasinya, Pak. Mungkin dari Pak Agus bisa menambahkan juga kalau Iya. masih Pak. Nah, masih. Jadi, tapi ini belum belum tentu ya karena tergantung papernya. Saya juga belum punya papernya. Jadi bisa jadi yang kanan itu adalah pengolahan lebih lanjut dari yang sebelah kiri. Bisa jadi yang kanan itu adalah FHD ataupun SPD yang kegunaannya adalah untuk mendeteksi kehadiran dari struktur ya, patahan dan yang lainnya ya. Kayak gitu. Nanti berjelas saja nih gambar kiri, gambar kanan itu apa ya? Ada captionnya nggak di sini? Nggak dimasukin captionnya ya? Nggak ada ya? Hmm. Ada yang mau bertanya atau menambahkan? Kalau belum, kita next slide. Nomor 7. Salah satu indikasi lainnya yaitu kita bisa mengidentifikasi yaitu keberadaan reservoir gas yang lebih dangkal. Dalam hal ini, untuk lebih spesifiknya dengan metode gravitasi, kita bisa memberikan atau mengidentifikasikan indikasi-indikasi bahwa di area tersebut terdapat reservoir ataupun sumber dari gas tersebut. Nah, keberadaan gas-gas di pori-pori batuan reservoir seperti di batuan pasir akan secara signifikan menurunkan densitas total dari batuan tersebut. Penurunan densitas ini akan menciptakan anomali gravitasi negatif yang lebih kecil dan lebih terlokalisir.
Dan mungkin untuk interpretasinya, ketika anomali negatif ini bertepatan dengan struktur dan ataupun perangkap yang terlihat pada data seismik seperti seismic close atau break spot, ini bisa menjadi indikasi kuat adanya akumulasi gas. Namun, jika aplikasi ini terbatas pada peta reservoir dangkal karena resolusinya gravitasi menurun, akan resolusi dari gravitasinya ataupun dari map gravitasinya akan menurun se, se- sehubungan dengan kedalaman dari gravitasi, sehubungan menurunnya dari reservoir ataupun kedalaman reservoir tersebut. Oke, jadi di sini ditampilkan ada gravitasi sama seismik ya. Jadi pada prinsipnya gravitasi itu tadi ya, kita bisa melihat secara lebih luas ya, misalnya basement atau itu ya. Dan pada gravitasi itu tuh memang kita akan sulit, sangat interpretatif ya. Anomali ini berasal dari atas atau dari bawah gitu ya. Kan gravitasi itu hanya melihat dari secara atas map aja kan ya. Jadi dia nggak berbeda dengan seismik. Seismik itu kan berbentuk section ya. Kalau itu kan map, jadi sangat interpretatif gravitasi itu. Jadi nggak bisa berdiri sendiri dalam eksplorasi migas, harus didukung dengan data yang lain dari gravitasi. Oke, kalau nggak ada pertanyaan bisa next dulu slide berikutnya. Oke, jadi untuk studi kasus yang kemarin sempat kami cari itu dari Pak Edi Wijenarko, beliau dan tim melakukan penelitian di Atambua Timur Barat Indonesia, di mana mereka melakukan akuisisi data gravitasi untuk mencari hidrokarbon reservoir. Nah, di sini mereka melakukan akuisisi datanya dilakukan pada 900 titik dengan jarak antar titiknya itu 0,5 sampai 3 kilometer, di mana itu di lintasan southwest, northeast, dan juga Northwest Southeast. Nah, data yang dikoreksi itu mereka menggunakan data yang tadi sudah disebutkan juga oleh Bian, ada pasang surut, lalu juga drift instrument sama koreksi buger dan juga topografinya untuk menghasilkan anomali bugernya yang di sebelah kanan ini. Nah, pemisahan anomali regional sama lokal itu juga dilakukan untuk teknik pemfilterannya spektral, di mana mereka melakukan bilangan gelombang, Butterworth, sama bandpass, di mana hasilnya itu didapatkan peta anomali gravitasi yang lebih kuat sehingga transstruktur utamanya lebih jelas. Untuk foto yang di sebelah kanan ini merupakan hasil dari anomali Buger yang telah mereka lakukan, di mana di sini terdapat skala Emgal dari yang warna biru sampai warna pink, di mana untuk warna biru sama hijau ini merepresentasikan nilai anomalinya tersebut tuh rendah, sehingga mengidentifikasikan bahwa keberadaan sedimennya itu memiliki densitas yang lebih rendah. Sedangkan untuk warna merah sama ungu itu anomalinya tinggi, sehingga berkaitan dengan batuan dasar atau basement yang lebih padat dan juga dangkal. Lalu di sini juga terlihat ada zona yang memanjang, sehingga membuktikan kalau misalkan anomali rendah itu berada di sekitar cekungan, di mana itu di Atambua Basin tersebut, di sebelah sini. Oke, ini aplikasi ini ya gravitasi untuk di Atambua ya. Iya, Pak, betul. Mhm. Dilakukan penggunaannya 900 titik ya. Iya, Pak. Terus titik dilakukan koreksi. Dari sini di mana prospek ininya berarti minyaknya? Di Atambua, Pak, di bagian sini. Karena dia kan warnanya merah mengidentifikasikan bahwa di situ base-nya lebih padat dan dangkal dan juga berarti kan anomalinya tinggi. Oh di situ ya anomalinya. Ininya apa? Iya, Prospeknya. berdasarkan papernya, Pak. Hmm. Kenapa di situ menarik secara ini? Bagaimana, Pak? Kenapa di situ apa prospek ininya areanya? Karena Karena kenapa nggak di yang merah yang ke tengah lagi gitu atau? Kan merahnya ada banyak ya, nggak yang di situ ya. ya, betul Pak. Karena berdasarkan dari hasil petanya ini, walaupun memang merahnya itu merata dari sampai Begitu, sini, ya. tetapi kan dari kita lihat juga memang dari semua yang udah 900 titik yang telah didapatkan, itu mostly paling tingginya di area sini kan Pak. Ya. Dimana kalau misalkan untuk mengambil reservoir hidrokarbonnya kan kita pasti nyari anomali yang lebih tinggi juga untuk dijadikan
apa reservoirnya itu. Dan di antara semua peta yang ada 900 titik ini, yang paling tinggi itu areanya berada di sekitar sini. Oleh Iya, karena itu diambil titik yang paling MGAL-nya lebih tinggi, itu ambilnya di sini. Karena kalau misalkan di sekitar sini iya. sebetulnya bisa juga, tetapi di sekitar sini kan juga em, termasuk yang MGAL-nya itu paling tinggi. Kalau dari yang saya baca seperti itu sih, Pak. Oh, kenapa nggak yang di tadi ditunjuk yang di tengah? Kenapa nggak? Itu kan juga tinggi ya. Kenapa harus ke kanan atas? Em, karena kalau misalkan dari petanya ini mereka kan em, memanjang ya Pak, di mana di sekitar sini itu ada perbatasan juga antara merah, pink dan juga yang warna kuning dan hijau, di mana kuning dan hijau kan juga mengidentifikasikan bahwa anomalinya lebih rendah. Nah, mereka mengambil di sekitar sini karena memang di sini yang zonanya itu paling cekungannya paling ada sih Pak. Kayak dari basement itu juga di antara yang lain ini yang paling padat dan juga dangkal. Seperti itu. Oke, kita next ya. Berikutnya, slide berikutnya. Nah, ini. Lalu selanjutnya untuk masih di paper yang sama, mereka melakukan pemodelan gravitasi two point half dimensi di mana mereka melakukan tiga lintasan yaitu line A, B dan juga C dengan menggunakan software GMSYS. Nah, ini fungsinya itu untuk merekonstruksi geometri bawah permukaan. Nah, di model ini juga dibentuk menunjukkan bahwa keberadaan dua cekungan utama yang memanjang area barat daya timur laut yaitu di Central Basin dan Atambua Basin. Nah, lapisan-lapisan sedimen ini kan ada Viquake dan Bobonaro Melange, Sin Post Reef Sequences itu menutupi basement Australia dengan ketebalan bervariasi, di mana ini menunjukkan bahwa adanya struktur kecekungan yang dalam dan juga potensial. Nah, di sini ada satu gambar di mana ini tuh hasil dari pemodelan gravitasi untuk garis A, lalu di garis B dan juga di garis C, di mana pada yang bagian atas itu perbandingan antara gravitasinya, sedangkan kalau yang di bawah itu em, antara kedalaman dan juga distance-nya. Nah, kurvanya itu menunjukkan di mana distribusi energi anomalinya itu berdasarkan bilangan gelombang. Sedangkan kalau yang bawah itu kita menunjukkan em, filtering bandpass juga, di mana kita bisa dapat sinyal regional dan juga lokal untuk memperjelas pola cekungannya. Kayak di sini kan terdapat warna hijau, biru, kuning, orange, dan juga biru, di mana ini merepresentasikan densitas dari setiap um, Bassina ini, Pak. Jadi yang dimaksud dengan apa tadi spektrumnya mana tadi? Atau Jadi di bagian yang ini dia berdasarkan wavelength-nya aja, tapi kalau yang ini wavelength tuh, yang mana wavelength? yang ini Pak, yang atas. Wavelength itu yang sumbu Y atau sumbu X ya? Wavelength-nya yang sumbu X, Pak. Kalau yang sumbu Y kan ini dari MGAL-nya. Sumbu Y-nya N-galnya, sumbu X-nya wavelength ya? Iya, Pak. Itu sepengetahuan saya sih, Pak. Iya, Mungkin kalau boleh dikoreksi, gak apa-apa iya, sih. iya. Di sini nggak ada wavelength ya, nggak ada. Di sini kan cuma dari 0 sampai 60 itu kan distance ya, jarak ya, nggak ada wavelengthnya ya. Kalau Hmm, wavelength itu panjang gelombang kan ya, iya. jadi nggak ada wavelength ya di sini. Hanya ada apa nilai gelombang gravitasi dari 0 sampai 60 kilometer ya. Terus titik-titik merah itu adalah observe-nya dan yang biru adalah yang calculated atau model ya. Jadi sama nih dengan yang slide yang Yusuf tadi yang ada basement high itu ya. Jadi ini adalah tampilan model ya. Jadi nggak ada wavelength-nya di sini ya. Terus kalau kalau cekungannya yang mana tadi? Ini ada cekungannya ya di sini. Di mana ya? Iya, ini cekungan dari yang Central Basin-nya tadi, Pak. Dari yang sudah Central kita Basin. representasikan. Iya. Di mana warna birunya kan berarti menandakan anomalinya negatif densitasnya. Lalu bisa dan juga dari yang warna biru ini merepresentasikan adanya zona
yang berisi fluida ringan. Jadi kayak misalnya gas dangkal atau batuan sedimen yang lebih poros atau kurang padat. Sedangkan kalau yang warnanya merah, orange atau kuning ini kan dia menandakan densitasnya lebih tinggi dan juga berarti anomali positif. Nah, di situ bisa diinterpretasi bahwa terdapat batuan dasar atau basement dan juga sedimennya lebih rapat seperti itu, Pak. Dan ini menggunakan high pass filter. Pas filternya di mana ya? Dia di sini udah fokus ke anomali lokal dengan skala kecil, Pak. Kalau tadi kan di yang sebelumnya itu masih fokusnya ke map secara luas. Kalau yang ini udah fokus ke Central Basin ya, Pak. Dan juga dia trennya udah bukan regional lagi. Kalau bedanya biru sama oranye itu apa ya bedanya ya? Kalau warna biru itu dia em, kan sebesar 3 gram per sentimeter kubik ya, Pak. Itu dimana menandakan anomalinya negatif. Kalau misalkan yang merah sama kuning itu dia anomalinya positif. Oh gitu ya, kalau densitas yang besar itu anomalinya negatif ya? Oh, maaf Pak, maksud saya biru yang warna ini Pak. Oh biru yang Biru ini ya. muda, iya. Biru muda itu 2,3 ya. Kalau yang Iya. biru tua itu Biru 3 tua dia lebih besar 3 gram. Jadi dia yang paling densitasnya paling tinggi. gitu ya. Jadi di sini cekungannya nggak di tengah ya malah ya. Jadi cekungannya di sebelah kiri ya. Iya Pak. Tapi kalau anomali gravitasinya dia rendahnya yang di tengah ya, antara 20 sama 30 angkanya ya. Iya. Tapi di bawahnya modelnya dia bukan cekungan ya di situ ya. Oke, menarik ya. Kemudian X bisa. Lalu di data gravitasi ini juga dia melakukan hasil pembedelan gravitasi untuk garis C yang atas dan juga yang pada bagian bawah ini, tadi kan kita membahas tentang Central Basin pada slide sebelumnya. Lalu sekarang ini mereka melakukan pemodelan juga pada Atambua Basinnya juga. Di mana di sini dijelaskan juga bahwa untuk warnanya itu terdapat warna biru, hijau, dan juga biru muda. Di mana untuk besarannya sama seperti slide sebelumnya, dan juga menunjukkan bahwa ada sedimen tebal yang teridentifikasi di formasi Aitutu dan juga Wailoli. Dan juga di sini didapatkan bahwa terdapat sistem reservoir hidrokarbon yang signifikan. Seperti itu, Pak. Untuk besarannya sebetulnya sama seperti slide sebelumnya, di mana yang warna biru ini merepresentasikan densitas yang paling tinggi di antara hijau dan juga biru mudanya. Nah, kalau yang di sini kok gambarnya cuma biru muda, hijau sama biru tua ya? Nggak ada yang merah sama oranye nih. Kenapa ya? Um, Bentar, Pak. Karena setelah saya baca papernya lagi, kenapa ini warnanya cuma biru, hijau, dan Mm-mm. juga biru tua? Karena di sini kita merepresentasikannya untuk cross section model geologinya aja kan Pak, bukan peta eh, anomalinya. Jadi sebetulnya kalau misalkan yang di slide sebelumnya kan itu kenapa ada warna merah sama biru, ada warna merah sama kuning juga. Kalau misalkan di sini itu dia bukan anomali M-Gauss, jadi dia cuma merepresentasikan lapisan basementnya aja. Em, Seperti itu, Pak. Ya bedanya ini ya secara jadi kalau yang di sebelumnya itu beda lokasi ya. Ini kan Atambua Basin, kalau tadi kan Central Basin ya. Itu bedanya. Hmm. Kalau secara batuan biru yang di sini seharusnya ekuivalen dengan biru yang di sana ya. Jadi yang membedakan adalah pada di Atambua Basin itu dia nggak ada tuh litologi yang oranye dan ini ya. Jadi litologi Oriental itu kan mungkin itu kalau kita lihat mungkin itu adalah lempeng lempeng benua yang lain ya, atau istilahnya yang yang
subduct atau subduksi ke arah yang biru kan ya, dia kayak kayak eh, numbuk ke arah yang biru. Ini kan di sentral basin, tapi kalau bergerak ke Tambua Basin, si ba- elemen itu udah nggak ada gitu. Jadi ini karena beda beda area, beda itu, jadi litologi yang tadi itu sudah nggak ada lagi di sini, udah nggak ditemukan gitu ya. Karena ini lokasinya berbeda kan. Mungkin Tambua itu lebih utara gitu misalnya ya, misalnya ya. Ya, Itu ikut double check aja. Sedangkan kalau yang tadi sentral itu lebih ke bawah atau ke tengah selatan. Sedangkan zona tumbukan itu ada di bagian selatan. Jadi di utara udah nggak kelihatan lagi gitu ya. baik Pak. Terus next berikutnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke pemanfaatan metode gravitasi dalam eksplorasi panas bumi. Jadi kayak yang udah dijelaskan sebelumnya, metode gravitasi ini sendiri kan adalah metode yang dimana tuh kita tujuannya mengukur variasi medan gravitasi bumi, yang dimana diakibatkan dari adanya perbedaan densitas batuan di bawah permukaan. Nah, kenapa metode ini tuh penting dalam eksplorasi panas bumi? Karena untuk kita tuh perlu metode ini untuk mendeteksi struktur geologi yang dimana tuh berhubungan sama sistem panas bumi di bawah permukaan. Jadi kayak adanya sumber panas dan juga reservoir. Nah, untuk metode gravitasi sendiri itu kan menggunakan alat yang dimana namanya itu gravimeter. Nah, gravimeter sendiri ini itu tuh eh, sifatnya sangat sensitif gitu. Jadinya gravimeter ini tuh bisa mendeteksi perubahan percepatan gravitasi walaupun perubahannya itu eh, sangat kecil sekalipun. Nah, dari data lapangan yang nanti diperoleh dari gravimeter itu tuh bakal dibandingin sama model gravitasi bumi untuk menemukan anomali tadi. Nah, dari eksplorasi panas bumi ini sendiri, dari anomali-anomali yang didapatkan itu tuh bisa diindikasikan ke berbagai interpretasi. Jadi kalau misalnya didapatkan anomali positif, tadi kan berarti gaya gravitasi yang terukur itu lebih besar dari nilai teoritisnya, sehingga menandakan densitas batuan di bawah permukaan itu lebih tinggi. Nah, yang dimana itu tuh menandakan atau mengindikasikan adanya batuan beku ataupun intruksi magma, yang dimana hal tersebut tuh bisa diinterpretasikan sebagai adanya sumber panas. Lalu apabila yang ditemukan adalah anomali negatif, berarti gaya gravitasi yang terukur tuh lebih kecil dari nilai teoritisnya, sehingga densitas yang didapat tuh lebih rendah. Nah, dari situ berarti dapat diindikasikan bahwa di bawah permukaan itu adanya sedimen yang berpori ataupun adanya ruang yang dimana bisa diisi oleh fluida panas ataupun uap. Yang dimana hal tersebut menandakan bahwa di bawah permukaan itu adanya reservoir. Lalu dari data-data anomali ini nanti bisa dipetakan eh, sistem panas bumi di bawah permukaan yang didapatkan itu seperti apa. Ini kita lanjut dulu ya karena sudah mau 9.40. Next dulu. Lalu di eksplorasi panas bumi ini sendiri terdiri dari beberapa tahapan yang dimana pertama itu dilakukan pengambilan data di banyak titik itu tuh untuk bertujuan untuk menghasilkan peta gravitasinya. Lalu kita melakukan pengolahan data itu tuh termasuk melakukan koreksi-koreksi data dari faktor eksternal. Lalu setelah itu melakukan interpretasi data. Jadi tujuannya untuk mengidentifikasi adanya anomali yang dimana berkaitan dengan sistem panas bumi. Lalu terakhir kita lakukan integrasi dengan metode geofisika lain agar didapatkan data dengan akurasi yang lebih tinggi. Lalu untuk kelebihan metode gravitasi digunakan dalam eksplorasi panas bumi sendiri, metode gravitasi itu dapat mencakup area yang cukup luas. Lalu metode ini tuh juga non-invasif, ramah lingkungan, serta relatif cepat dan juga lebih murah. Lalu metode ini tuh efektif untuk mendeteksi adanya reservoir seperti patahan dan sistem panas bumi lainnya. Lalu fleksibel juga digunakan di berbagai kondisi medan. Tapi sistem metode ini juga memiliki berbagai keterbatasan seperti resolusi yang kurang detail untuk struktur-struktur kecil, terus interpretasi anomali yang juga eh, penyebabnya beragam sehingga bisa ambigu, lalu membutuhkan koreksi data yang sangat-sangat teliti, juga tidak memberikan informasi langsung tuh tentang suhu ataupun keberadaan fluida. Nah, sehingga dapat disimpulkan untuk penggunaan metode gravitasi dalam eksplorasi panas bumi sendiri itu tuh sangat berguna, tapi tetap harus dikombinasikan dengan metode geofisika lain sehingga memiliki hasil yang lebih akurat.
Untuk studi kasus di geothermal ini saya mencari dari salah satu paper di lokasinya di Ain Al-Harah, mata air panas, di mana itu di Saudi Arabia, di mana mereka melakukan permodelan 2 dimensi dan juga 3 dimensi. Di sini ditunjukkan bahwa pada yang bagian A itu merupakan peta anomali melakukan koreksi Buger, di mana didapat bahwa cekungan sedimen itu berada di bagian selatan, di mana itu merupakan menunjukkan bahwa MGL-nya paling tinggi di antara yang lain. Lalu pada peta B itu sudah difilter melakukan peta anomali regional, di mana ditunjukkan bahwa di peta regional ini skalanya itu di antara 31 sampai 36 mgl, di mana gradien itu halus dan juga cenderung linear. Nah, karena polanya relatif mulus, ini juga nggak ada fluktuasi tajamnya, jadi memungkinkan kalau misalkan hasil pemisahan medannya ini tuh untuk mengisolasi efek besar agar nanti bisa dipisahkan dari anomali lokal. Sedangkan untuk bagian C itu merupakan anomali residual di mana skala warnanya itu berubah jadi sekitar 2 - 2,64 sampai plus 1,75 mgl. Di mana dari hasil Buger anomali, regional anomali dan juga residu residu anomali itu nanti akan menunjukkan anomali lokal yang dimana polanya itu jelas pada kotak yang sebelah kuning ini, dimana yang segitiga ini merupakan mata air panasnya tersebut, sehingga dapat dibuktikan bahwa dengan melakukan anomali regional Buger dan juga em, eh, residual itu nanti didapatkan bahwa ternyata di bagian mata air panas ini memang terdapat potensi dari struktur geologi dangkal itu misalkan dari sesarnya atau intrusi kecil ataupun ketebalan sedimen. Lalu em, selanjutnya mereka juga telah melakukan inversi 3 dimensi dari data anomalinya, di mana yang di sebelah kiri ini merupakan hasil permodelan berdasarkan persebaran anomalinya, lalu yang sebelah kanan ini merupakan permodelan gravitasi 3 dimensinya. Kalau misalkan yang sebelah kiri ini, dia itu kan peta kontur warna, di mana itu hasil dari 3 anomali tadi, dari anomali Buger sama residual, di mana menunjukkan sebaran anomali gravitasinya berdasarkan satuan mgl. Sedangkan yang sebelah kanan ini merupakan hasil dari inversi 3D, jadi dia menggunakan modeling inversi juga untuk mendapatkan hasilnya. Nah, di mana di sini bisa untuk memperkirakan distribusi densitas bawah permukaan, di mana warna merah itu menunjukkan volumetric plotnya di antara merah sama biru, dan juga menunjukkan variasi densitasnya, apakah itu zonanya lebih ringan ataupun lebih padat. Seperti itu. Baik, selanjutnya ini adalah metode gravitasi untuk menemukan struktur-struktur geologi. Jadi sebenarnya metode gravitasi ini bisa nih untuk determining or like identify struktur geologi bawah permukaan bumi yang lebih kompleks. Cuman kita butuh metode-metode lanjutan untuk bisa mendapatkan penggambaran yang lebih jelas. Salah satunya adalah metode turunan kedua, yaitu second vertical derivative atau disebut juga dengan SVD. Jadi sebenarnya metode SVD ini merupakan analisis high pass filter yang digunakan untuk memunculkan anomali dangkal di bawah permukaan bumi. Jadi, analisis ini bekerja untuk ngilangin komponen medan gravitasi regional yang lebih luas untuk mendapatkan komponen-komponen anomali lokal yang bersifat lebih centralized dan lebih pendek dan juga lebih dangkal. Nah, jadi kalau misalnya kita udah dapat anomali lokalnya, kita bisa nih untuk menemukan fitur-fitur geologi yang signifikan yang mungkin tersembunyi dalam data gravitasi mentah, contohnya seperti sesar. Next. Jadi ini adalah studi kasusnya. Jadi ini kita melakukan maaf. Jadi ini adalah salah satu studi kasus di mana melakukan penelitian di Kabupaten Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Jadi sebenarnya daerah pantai selatan Jawa ini adalah salah satu daerah yang merupakan salah satu pertemuan subduksi antara lempengan Indo-Australia dan lempeng Eurasia. Jadi di mana kayak sehingga di sini di pantai selatan Pulau Jawa ini merupakan bagian-bagian dari daerah vulkanik aktif dan juga yang memiliki struktur-struktur geologi tertentu akibat dari pergeseran lempeng tersebut. Nah, ini dilakukan dengan menggunakan 157 titik data dan dengan wilayah sebesar 305.057 km. Dan sebenarnya untuk mendapatkan jenis dan struktur dari sasarnya ini, data gravitasi yang didapat ini diolah melalui tahapan awal dan tahapan lanjutan. Jadi tahapan awal ini digunakan beberapa koreksi. Jadi untuk studi kasus ini kita menggunakan koreksi medan dan juga koreksi Boger untuk menghilangkan semua pengaruh variasi medan gravitasi yang bukan disebabkan oleh perbedaan densitas batuannya. Nah, selain itu, kita mendapatkan peta kontur anomali Boger lengkap untuk memperjelas batas sesar atau anomali lokal. Dan di sini adalah peta kontur topografi dari daerah Kabupaten Bantul, di mana ketinggiannya ini kita bisa melihat bahwa ketinggian itu berasal dari 11 meter sampai 358 meter. Lanjut.
Untuk studi kasus ini dari peta kontur, jadi sebenarnya ada kontras antara anomali tinggi dan rendah pada jarak yang relatif pendek dari orientasi timur laut sampai barat daya. Secara kualitatif, pola anomali tersebut ada nih untuk keberadaan super patahan, nah, opak di wilayah penelitian. Cuman kita harus mengidentifikasi lebih lanjut dengan metode SFD. Nah, sebenarnya apa sih yang bisa kita lihat dari metode SFD ini? Jadi sebenarnya kita tuh bisa ngeliat struktur patahan itu kalau misalnya nanti kontur itu bernilai nol ataupun mendekati nol yang mempresentasikan adanya kontras atau densitas lateral di bawah permukaan. Jadi ketika nanti dari grafik SFD ketika dia berkonturnya nilainya nol ataupun mendekati nol itu bakal define kalau misalnya di situ ada kontras densitas yang menunjukkan bahwa adanya patahan. Nah, selain itu ada jenis patahan dapat diinterpretasikan berdasarkan pola nilai mutlak maksimum dan minimum pada grafik SFD yang mengapit zona nol tersebut. Jadi ini adalah salah satu grafik yang didapat. Jadi ketika kita mungkin bisa highlight di line satu, jadi pada saat di line satunya ini, P1 dan P2 ini bernilai nol ataupun mendekati nol, ini mengidentifikasi bahwa daerah tersebut mengandung jenis patahan, mengandung struktur patahan. Nah, sebenarnya untuk bisa kita mendefine bahwa jenis patahan apa yang ada di dalam titik tersebut adalah kita bisa melihat bahwa nilai mak dari nilai mutlak minimum dan juga nilai mutlak maksimumnya. Jika nilai mutlak minimumnya lebih daripada nilai mutlak maksimumnya, maka patahan akan bersifat normal. Sebagai contoh, misalnya dari P1 itu kan kalau kita bisa lihat bahwa di bawah nol itu ada nilai minimum. Nah, nilai minimumnya ini adalah mendekati -1 gitu. Nah, karena nilai mutlak minimumnya ini lebih kecil dibandingkan nilai mutlak dari P1-nya ini yaitu 1, maka itu disebut juga dengan patahan normal. Ini pun bisa di-apply dengan beberapa lain-lain dari line 1, line 2, line 3 sampai line 5. Dan next, ini adalah penemuan 5 patahan dari Kabupaten Bantul. Ini adalah patahan-patahan yang bisa kita define dari struktur patahannya dan juga jenis patahannya menggunakan metode gravitasi yang dianalisis lebih lanjut oleh metode SFT. Oke, terima kasih kamu Tuju. Mohon maaf di bagian akhir jadi cepet-cepet ya karena waktunya mau habis ya. Tapi sedikit aja, tadi terakhir SPD ya di Bantul. Teman-teman perlu ingat bahwa saya lupa tahunnya ya, tapi Jogja pernah terjadi gempa ya di Jogja, gempa Bantul ya. Itu korbannya sangat banyak. Nah, ini mungkin adalah salah satu bentuk penelitian untuk melihat kehadiran dari gempa ataupun patahan ya di daerah Bantul menggunakan SPD. Nah, ini jadi kalau ada P1 P2 itu adalah ketika SPD menilai nol, maka dia itu adalah adanya patahan. Jadi ada P1 P2 itu adalah patahan satu, patahan 2 ya. Kemudian jenis gempanya naik atau turun itu dilihat dari nilai maksimumnya. Mana yang lebih lebih positif atau lebih negatif. Kalau lebih negatif, dia berarti patahan turun ya. Kalau lebih positif dia patahan patahan naik. Yang mana yang lebih besar? Baik, mungkin itu saja. Eh, Sebenarnya saya berharap ini ya Pak, walaupun saya fokus ataupun concern dengan kelompok 7, mudah-mudahan teman-teman yang lain kelompok lain juga memperhatikan ya. Jadi yang belajar bukan hanya kelompok 7 ya, tapi yang lain juga ikut memperhatikan dan kalau ada pertanyaan bisa ikut nimbrung ya. Eh, saya rasa karena waktunya juga sudah lewat, terakhir saya absen ya. Terakhir akan saya absen. Mohon izin agak terlambat. Ini kalian ada kelas lagi nggak setelah ini ya? Nggak ada ya? Praktikum Pak di jam 1 Pak dan jam 3. Oh, masih aman ya jam 1 ya? Sebentar ya, saya buka ininya dulu. Absen ya.
Sabrina, Hadir, Desta, Pak. Hadir, Pak. tadi Sabrina hadir nggak? Iya, Pak, hadir, Pak. Hadir ya. William, Elliot, Hadir, Pak. Linda, Hadir, Pak. mereka, Hadir, Pak. Kaila, Hadir, Pak. Naila, Hadir, Pak. Awalia, Hadir, Pak. Kemas, Hadir, Pak. Afra, Hadir, Pak. Valentino, Hadir, Pak. Julia, Julia Cantika, Alif Muhammad, Hadir, Pak. Regita, Hadir, Pak. Muhammad Sandika, Hadir, Pak. Vincent, Hadir, Pak. Safina Bunga, Hadir, Pak. Handika Fauzan, Hadir, Pak. Haikal Nurrahman, Hadir, Pak. Bian Mahesa, Muhammad Bilal, Hadir, Pak. Biar Maesa. Hadir. Najla Amabel, Tadi keluar, Pak. Bentar lagi mau masuk lagi, Pak. Khairi Rifat, Hadir, Pak. Mateo, Mohon maaf, Pak. Biar Maesa hadir, Pak. Bian ya, tidak ya. Mateo Harapan, Hadir, Pak. Siti Fadila, Hadir, Pak. Amar Yuandi, Tabina Mulia, Hadir, Pak. Rafael, Hadir, Pak. Keanu, Hadir, Pak. Rafif, Fadilah, Santo, Bapak, Hadir, maaf. Pak. Keanu hadir, Pak. Keanu, ya hadir Keanu ya. Rafif Fadilah, Hadir, Pak. Muhammad Lutfi, Hadir, Pak. Sarifatus Sania, Hadir, Pak. Roli Alta, Hadir, Pak. Muhammad Zidaniel, Hadir, Pak. Igusti Ngurah, Hadir, Pak. Teza Tegar, Hadir Pak. Yusuf, di Hadir, Pak. Julia Cantika, nggak masuk ya. Amario Andi, nggak masuk ya. Baik, mungkin itu saya mengingatkan untuk saya ingatkan untuk nanti ada apa namanya kuis ya untuk hari ini. Jangan lupa untuk mengerjakan kuisnya. Eh saya akhiri dan insya Allah minggu depan kita akan ketemu lagi dengan metode topik mengenai geomagnet. Demikian saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Terima kasih, langsung. Pak. Ya, saya tutup ya.